Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rehan Abrar Ramadan. Saat ini saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura semester 3 di jurusan Hubungan Internasional. Hubungan internasional. Iya. Kalau kesehariannya Kak Rehan sendiri gimana? Kalau keseharian sendiri ya sebenarnya untuk akhir-akhir ini karena pandemi ya Kak ya. Mm-mm. Jadi kita lebih banyak fokus ke kuliah online karena memang jadwalnya juga tidak terstruktur kalau online kan. Tapi akhir-akhir ini kita lagi banyak meneliti, ngeriset soal artikel-artikel tentang ekonomi politik internasional dan juga ranah-ranahnya ke politik juga. Ranah-ranahnya ke politik. Iya. Sebelum kuliah di HI ini pernah terjun ke politik kah atau gimana? Pernah mulai dari tahun 2000 untuk secara realnya 2018, Mhm. cuma kalau memang mendalami memang udah dari kecil udah sempat mendalami lah beberapa kali baca, belajar tentang Mhm. politik sih. Tapi kalau untuk terjun yang secara real itu pada tahun 2018 aku ikut sebagai salah satu konsultan politik untuk calon anggota DPD waktu itu. Dari kecilnya dari berapa tahun? 5 tahun gitu udah belajar buku politik apa gimana? Eh, aku aku lahir 2001. Jadi kita harus tracking lagi nih. Facebook pertama kali keluar, nah itu di situ aku suka sama politik. Suka Ketika sama politik. ketika buat akun politik, akun Facebook, Aha. kan yang ditanyain oleh Facebook preferensi politik kamu apa? Ada tuh Mhm. Oh pertanyaan iya itu ya kan? ada. Ada kan dulu banget itu. Preferensi politik kamu apa? Nah dari situ baru tertarik. Kenapa tertarik sama politik? Karena dari Facebook, oh Facebook pandangan politik kamu kayak gimana? Terus tiba-tiba tertarik gitu? Jawaban jawaban sok coolnya pada saat itu pengen beda dari teman-teman. Oke. Bukan karena waktu itu aku anak kecil tiba-tiba mikir oh aku harus beda nih, belum ada Iya. pemikiran anak kecil kayak gitu kan, tapi lebih ke kayak eh, apa ya kira-kira yang kawan aku belum tahu pada saat itu. Mhm. Pada saat itu mikirnya apa yang belum tahu ya kawan-kawan aku. Nah di situ baru terlihat politiknya apa ya kira-kira ya. Mhm. Jadi baru pada saat itu aku riset dan tanya-tanya sama orang tua aku politik itu apa sih ya gini, baru dijelasin, baru baru mulai pada saat itu mulai terbentuklah pemikiran bahwa oh kayaknya menarik juga nih politik gitu loh. Mhm. Dan pada saat itu posisinya aku usia 6 atau 7 tahun pada saat itu. 6 atau 7 tahun, Iya. muda sekali sih memang. Itu kamu juga tanya ke ayah kamu, berarti ada keluarga yang di politik kah atau gimana? Enggak, justru background keluarga aku itu ayah dan abang itu sarjana ekonomi. Ekonomi, bukan Anak-anak politik. ekonomi. Heeh. Baru yang saudara aku yang kedua, yang paling tua, kedua tertua itu Mhm. hukum. Nah, baru aku satu-satunya di keluarga yang ngobrolin politik. Karena satupun keluarga aku nggak ada yang suka ngomongin politik. Nggak ada yang suka ngomongin politik, terus Iya, tiba-tiba kamu terjun di dunia terjun di politik. politik gitu. Dan apa ya? Memang pada saat itu pun keluarga memang nggak ada yang pengen diajak ngobrol politik. Mhm. Nah, jadi kalau aku di keluarga ngomongnya yang hal-hal yang ringan-ringan aja gitu loh. Mhm. Mungkin seputar ya kami juga dulu suka animasi, kami lebih ke animasi atau sekarang juga suka K-pop juga sekarang bahasnya K-pop gitu kan. Tapi tidak pernah satupun aku mengajak ngobrol ke abang-abangku, ke saudara-saudaraku soal politik karena mereka nggak suka diajak ngobrol soal politik. Jadi Karehan mengasah politiknya melalui Lebih ke arah oh membaca. Jadi baca. setiap dulu kalau kita ke Gramedia, pertama kali aku tuh ke komik kan. Jadi kita Mhm. kalau ke anak-anak kecil ke Gramedia pasti kan ke ranah Komiknya. komik gitu kan. Tapi kemudian suatu saat aku terlintas nih ada ranah politik di situ. Memang jelas-jelas buku politik. Nah, baru pada saat itu aku baca-baca bukunya, berat banget bahasanya untuk seukuran anak SD pada saat itu. Nah, pada saat itu aku minta ayahku untuk membelikan buku politik. Mhm. Jadi aku ingat banget judul buku politik yang pertama kali aku baca itu adalah Demagogi Politik. Nah, Demagogi Politik pada saat itu ranah bahasanya memang sangat berat untuk anak SD. Mhm. Tapi kemudian aku baca-baca dari situ, kayaknya seru nih pembahasannya gitu loh, sehingga aku tanya-tanyain sama teman-teman aku, juga tanya-tanyain sama orang tua aku gitu kan, ini apa sih soal pembahasan apa sih gitu. Ya ngomongnya mereka ini berat nih berat ini berat, Iya. tapi nggak pernah jelasin juga beratnya gimana gitu. Jadi lebih pada saat itu mengasahnya kalau memang dari kecil sampai sekarang ya memang Mhm. ke arah membaca sih. Membaca. Terus kalau misalkan pengalaman di politiknya sendiri pernah terjun di mana nih? Kan tadi bilangnya Oke. pernah terjun gitu. Iya, dari 2018 aku mulai terjun tadi sebagai konsultan politik calon anggota DPD RI, sekarang mantan calon anggota karena tidak terpilih. Mhm. Lebih ke situ memang terjunnya adalah karena pengumpulan aspirasi masyarakat. Jadi Mmm. memang belusukan turun langsung kita ke titik-titik yang ada di Kalimantan Barat. Waktu itu titik-titik yang aku
terjun pada saat itu adalah dari Mempawah hingga ke Sambas pada saat itu. Karena memang ranah kita adalah Dapil 1, sehingga yang memang kita incar adalah daerah-daerah yang masih bisa kita jangkau. Nah, itu Mempawah sampai ke Sambas gitu. Nah, ngumpulin aspirasi masyarakat yang sangat beragam dari yang paling tidak mungkin sampai yang paling mungkin. Oke, kesulitannya di mana tuh? Kesulitannya adalah memang kita lebih ke anggaran. Karena kemana-mana belusukan itu kan perlu duit, perlu anggaran, perlu juga uang bensin lah paling minimal gitu. Kita kemana-mana juga perlu uang bensin. Nah, tapi yang kalau secara secara teknisnya adalah memikirkan apakah aspirasi mereka bisa diwujudkan atau tidak gitu. Karena memang pada saat itu mungkin ya karena aku belum terjun juga di politik, aku belum memikirkan gimana caranya aku mencitrakan diriku gitu loh. Karena aku lebih mikirnya ini possible nggak ya? Ini mungkin nggak ya untuk kita wujudin gitu. Maka mungkin aku paham sih kenapa beberapa politisi itu kemudian memikirkan cara untuk mencitrakan diri, karena memang beberapa aspirasi itu butuh mekanisme yang benar-benar panjang, dan situ aku baru ngerasain oh gini rasanya menyusun mekanisme untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Itu memang sulit. Jadi penasaran nih, dari aspirasi masyarakat yang paling tidak mungkinnya itu apa sih? Bukan ke paling tidak mungkin sih ini. Aku mungkinnya lebih mikir bukan ini tidak mungkin. Justru mungkin, cuma memang butuh anggaran yang sangat banyak. Nah, kami waktu sulit direalisasikan ya berarti ya ya? realisasikannya adalah ke anggaran. Waktu itu kami dapat pemekaran ke Provinsi Sambas. Nah, pada saat itu kita ke Sambas. Yang pertama kali kita temui adalah tokoh-tokoh masyarakat di sana, dan memang permintaan mereka adalah tolong dong Sambas ini perlu menjadi provinsi. Karena memang kalau kita ngomongin potensinya Sambas kan luar biasa gede banget. Mereka juga kekayaan alam mereka juga luar biasa bagus juga gitu kan. Ikan mereka segala macam. Tapi memang ini kan perlu tembusan yang cukup panjang. Ini kan kita perlu ke gubernur, kita perlu ke presiden, kita perlu kemana-mana. Dan untuk ukuran DPD RI, aku ngelihatnya agak kita perlu banyak pikiran, perlu banyak otak di sini. Nggak cuma kita hanya terjun di DPD, dan anggarannya kita harus pikirin. Karena kalau nggak salah aku untuk pemekaran provinsi aja kita butuh miliaran bahkan triliunan mungkin. Gitu. Jadi memang agak ketika aku bicara sama yang calon anggota DPD aku pada saat itu, ini gimana bang? Apakah kita bisa merealisasikan ini? Karena menurutku ini kita perlu mekanisme yang panjang untuk merealisasikan ini. Karena posisinya aku adalah konsultan. Artinya aku perlu memberikan ya pendapat-pendapat aku lah gitu untuk menjadi pertimbangan di tim. Setelah jadi konsultan itu ada pengalaman lainkah mengenai dunia politik? Di dunia politik lebih ke arah aku memang ngobrol sih, memang lebih ke arah ngobrol ke mereka-mereka yang pengen terjun ke politik gitu. Jadi aku waktu itu ngobrol dengan satu di antara calon kandidat dari salah satu partai yang tidak akan aku sebutkan. Dan memang kita ngobrol banyak hal gitu di situ. Jadi memang dia pengen tahu sih gimana sih sebenarnya kita mencetuskan suatu program yang benar-benar possible untuk dilakukan. Karena kadang-kadang ya kalau kita lihat lebih jauh, banyak program calon kandidat tuh yang kayaknya nggak possible gitu. Nah, jadi mereka lebih ngobrolnya ke arah itu. Ya, jadi lebih ngomongin ke apa program-programnya dan lain sebagainya. Dan mereka lebih konsulnya ke arah situ. Mereka adalah target-target klienku pada saat itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh banyak orang yang punya uang atau banyak orang yang mau kayak ngurusnya negara, tapi nggak tahu nih programnya gimana gitu ya? Iya, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk memikirkan. Mereka punya semangat yang kuat, pengen jadi politisi kan. Kadang-kadang lah kita tahu banyak sekali politisi secara mainstream, secara tipikal mereka sangat ingin memperjuangkan wilayah mereka, daerah mereka lewat DPR atau lewat DPRD, apapun itu. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Karena pun kalau mereka udah terjun di DPR, ke ranah legislatif, mereka perlu lagi mengikuti keinginan partai gitu loh. Nah, sehingga yang kita cari di situ adalah bagaimana kita menyelaraskan programnya dia sama programnya partai gitu. Nah, itu yang kita cari, keselarasan antara programnya dia sama programnya partai. Nah, jadi kan tadi juga Kak Rehan udah bilang dari umur 6 tahun udah baca-baca buku politik, terus udah diskusi juga, pernah sama keluarga, sama yang lain juga. Nah, kalau cita-cita dari kecil apakah memang mau di politik atau ada cita-cita lain? Kita ngobrolin yang dari kecil dulu ya. Jadi kan beda-beda nih kok. Ubah-ubah berarti nih. Iya, cita-cita memang dari SD sampai SMP itu pengennya jadi ketua DPR.
Ketua DPR. Ketua DPR itu mulai shift ke arah situ tuh ya usia berapa ya? 7 tahun udah mulai, wah ini kayaknya asik kerana DPR. Kalau kebanyakan anak kecil pada saat itu presiden. Ya, presiden. Tapi aku lebih ke arah DPR gitu, karena hal pertama yang dibicarain oleh demagogi politik pada saat itu adalah DPR gitu loh. Dan kelihatannya keren gitu. Padahal waktu itu setelah aku pahami juga demagogi politik ini membicarakan hal-hal yang buruk juga soal DPR pada saat itu gitu loh. Tapi memang kayak kelihatannya keren. Dan langsung set di otak aku pengen jadi ketua DPR. Sampailah ke SMP, cita-cita itu bertahan. Kemudian baru SMA mulai goyah. Goyahnya pun dengan alasan yang cukup baik sih sebenarnya, bukan karena pengen ke ini pengen gitu, tetap juga di politik gitu. Tapi tidak menjadi ketua DPR, lebih ke arah kayaknya kalau ketua DPR ini terlalu ini kayaknya yang jangka panjangnya deh, karena kan proses kan untuk menjadi ketua DPR, karena setelah paham mungkin jadi anggota DPR RI juga nih kayaknya. Mikir kayak gitu. Tapi setelah terjun ke ranah politik, oh iya partai. Nah, di sini nih Kak, baru mulai kepikiran kalau jadi anggota DPR harus milih partai dong, gitu kan? Ayah udah wanti-wanti tuh, jangan masuk partai ini ya, gitu. Pokoknya sebutin lah, jangan masuk partai ini, jangan masuk ini nggak bener nih partai ini, aku nggak sebutin lah. Nah juga, tapi kemudian ada juga dari yang mentorku yang paham politik gitu kan, masuk partai ini Rey, yang tadinya disebutin yang dilarang oleh ayah, gitu. Nah masuk, jadi langsung pikir saat itu, aku nggak mau nentuin partai mana. Jadi aku pengen lebih ke flow. Karena pun kalau aku harus ke partai itu kan umur minimal aku itu tahun 2024 Kak, baru bisa nyalon. Karena dia 23 tahun, 24 tahun pada saat itu kan. Dan pasnya adalah di 2024 aku bisa nyalon. Kan. Tapi memang saat ini aku belum menentukan aku akan masuk kemana. Walaupun udah beberapa ada tawaran, Rey mau nggak masuk partai? Enggak lah, aku bilang. Karena aku pengen menemukan partai yang sesuai dengan idealismenya aku gitu. Walaupun ini agak impossible juga gitu loh. Dan ujung-ujungnya kebanyakan orang mengalah sama idealismenya mereka demi mempermulus jalan mereka untuk masuk ke politik. Tapi kemudian aku bincang-bincang sama mentor aku juga pada saat itu. Karena sudah tahu kos politiknya bakal banyak banget Kak. Bahkan untuk yang segede 8 miliar juga ada gitu kan. Untuk mengeluarkan kos politik sebesar itu, langsung aku mikir ini stres juga nih kalau gagal. Pasti make sense juga kan kalau kebanyakan caleg di luar sana akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan mereka, karena mereka stres, uang mereka banyak keluar tapi mereka gagal terpilih, gambling banget gitu. Jadi aku ujung-ujungnya konsul, Bang ini aku harus gimana ya kira-kira. Dan ujung-ujungnya beliau menyarankan, coba lihat umurku nih sekarang berapa sih gitu. 2001 berarti baru kemarin aku juga ulang tahun Kak, itu 19 tahun, sekarang aku 19. Umurku tuh masih terlampau muda katanya. Jadi coba deh pikirin dulu goalsnya mau kemana dulu. Jadi aku lebih ke shift, ada berapa banyak impian yang kau punya di kepala kau saat ini gitu. Jadi aku mikir, aku juga pengen jadi dosen sih Bang waktu itu. Nah coba lihat lebih possible kemana gitu. Tapi jangan buru-buru menentukan keputusannya ya kata dia. Dipikirin aja sampai 2024 itu gitu. Nah, kalau udah ketemu silakan. Ya, bener juga ya gue bilang, ya udah. Jadi karena kalaupun ditanya cita-citanya di umur yang sekarang, aku juga bingung Kak gitu. Karena di umur yang sekarang kita udah mikirkan realita kan Kak. Iya, lebih realistis sih kalau misalkan anak-anak SD, bahkan kalau Rehan masih realistis gitu kan. Oh, saya mau jadi ketua DPR gitu. Ada yang mau jadi presiden bla bla bla, bahkan ada yang mau jadi astronot ini itu gitu. Makin sini, makin ada umurnya, makin bisa berpikir secara rasional juga. Oh, apa nih yang kira-kira memang bisa dicapai gitu cita-citanya. Dan Rehan lebih ke let it flow gitu. Let it flow aja sih. Karena pun setelah banyak di luar sana yang mengajarkan soal soft skill gitu kan, judgment and decision making, I know that this is gonna be very hard, bakal sulit banget gitu loh. Karena ketika kita menentukan skema keputusan kita, mana yang lebih applicable, mana yang tidak gitu. Ketika kita tidak menemukan keputusan yang tidak applicable, this is when you have to stop gitu. Ini yang harus kau tidak juga stop tapi istirahat, melihat kembali keputusan kita ke belakang, apakah sudah rasional atau belum gitu loh. Karena keputusan saya untuk turun ke politik ini pasti akan berpengaruh juga ke keluarga saya gitu kan. Pasti banget. Aku sudah mikir sampai ke situ. Kalau gagal, kesian nih orang tua.
Kesian nih ke saudara-saudaraku atau mungkin calon pasangan aku ke depannya nanti kan. Dia mikir juga gila suami aku kalah di pemilihan ini gitu kan, mikir juga kan. Jadi lebih mikirin ke lingkungan sih aku sebenarnya. Kalau ini tidak berjalan dengan semestinya, ada banyak hal yang harus aku pikirkan gitu. Lebih ke situ gitu. Kalau misalkan ngomongin tentang politik, jangankan di usia 19 tahun gitu ya. Kan kamu usia 19 tahun. Ada yang udah 20 tahun, 30 tahun pun di Indonesia apalagi yang nggak melek politik. Politik. Ya udahlah, semuanya korup. Yang DPR, MPR, siapapun itu ketua bukan ketua pemerintah daerah pun ya udah korup gitu. Pokoknya anti banget sama politik. Itu gimana menurut tanggapan kamu? Ini yang selalu pengen aku luruskan dari masyarakat. Aku sering banget dulu ketika sebelum pandemi ini, sering banget menghadiri diskusi-diskusi luar jaringan, offline gitu kan. Jadi aku menghadiri diskusi-diskusi yang mereka menghadiri politisi-politisi dari berbagai partai. Jawaban mereka selalu sama ketika aku tanyakan soal gimana nih posisi anak muda untuk terjun ke politik. Tunggulah umur, tunggulah usia gitu. Jadi belajar aja dulu, kita ngobrol gini. Emangnya ini bukan masyarakat kalian gitu. Ini kan anak muda masyarakat kalian juga gitu loh. Kenapa mereka akhirnya awam sama politik? Karena tadi salah satunya adalah terdoktrin, aku belum cukup untuk membahas ini, belum cukup usia untuk membahas ini gitu loh. Padahal kamu mau mulai dari umur kamu SMP pun, SD pun tidak masalah selama bimbingannya benar. Ini yang aku selalu tekankan, kalau memang nggak ada bimbingannya memang jangan. Tapi kalau ada bimbingan dan setidaknya dari diri kita itu berinisiatif untuk bertanya, boleh tuh gitu. Karena kita setidaknya berpikir rasional gitu. Ini untung dan salahnya di mana? Kadang-kadang yang aku keselin ini kadang-kadang egoisme aku juga sih, kadang-kadang yang aku keselin adalah ketika teman-temanku itu tidak membaca dan tidak mau meng-cross check apa yang mereka temukan di internet gitu. Nah, kadang-kadang aku judgmental banget di situ. Wah, ini bacalah dulu gitu, setidaknya kau riset dulu gitu. Nah, memang menurutku kadang-kadang di sini kesalahan kita sebagai generasi muda terutama. Kita itu kalau bicara soal politik, saking awamnya, apapun yang diterima oleh kita anggap itu kebenaran. Nah, kebanyakan dari kita yang awam soal politik itu nggak mau meng-cross check kebenaran itu gitu loh. Makanya selalu aku tekankan sama teman-teman aku atau murid-murid aku, apapun yang kalian terima, itu kalian harus baca dulu dari sumber lain, benar atau tidaknya. Makanya banyak orang yang sering minta ke aku, Rey, tolong ngobrolin ini dong. Tolong kasih pendapatku soal ini. Belum bro, aku bilang. Saya bilang, karena ini perlu pendalaman. Gitu. Makanya aku lebih menekankan ke anak muda, aku terjun ke politik, cukuplah aku kalau memang misalnya kalian tidak mau. Tapi aku pengen kalian itu tahu apa yang terjadi di luar sana, kebijakan apa yang mempengaruhi kalian saat ini gitu loh. Setidaknya kalian harus tahu politik di ranah itu. Di ranah kebijakan apa yang akan mempengaruhi kalian, terutama kalian adalah pekerja gitu. Misalnya kalian ada pekerja, kalian adalah mahasiswa, undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh para petinggi kita, para pemerintahan kita itu akan sangat berpengaruh ke kita. Ya. Jadi kalau misal masyarakat awam nih meskipun dia nggak suka banget sama politik, tapi setidaknya mereka tuh harus tahu ya. Kayak biar mereka nggak terlalu judgmental, nggak terlalu ini tuh salah, ini tuh korupsi, ini tuh gini, enggak loh gitu. Karena ada peraturannya, ada juga pembahasannya, ini tuh disebabkan karena ini gitu ya, biar masyarakat juga lebih tahu gitu. Terus kalau misalkan ngelihat milenial sekarang nih tentang politik, itu kalau menurut kamu milenial sekarang apakah masih ada harapan untuk terjun di dunia politik atau memang tidak? Ya, jadi sih memang apakah mereka masih bisa terjun ke politik? Masih bisa banget. Tergantung memang balik lagi ke dirinya sendiri. Apakah memang ada niatan untuk terjun ke politik atau tidak. Kalau memang tidak niatan terjun ke politik, jangan gitu. Tapi kalau memang ada niatan untuk terjun ke politik, bukan langsung terjun ya, tapi untuk berpikir apa sih yang akan aku lakukan ke politik. Apa sih yang akan aku berikan minimal ke kota aku gitu. Kita jangan ngobrolin negara dulu lah. Kita ngobrolin apa sih yang akan kita berikan ke minimal ke RT kita, ke lingkungan kita, ke lurah kita gitu. Nah, dari situ baru berpikir, apakah possible untuk aku mengubahnya dari lewat masuk ke sistem politik. Kalaupun tidak possible, mungkin ada cara lain yang bisa aku lakukan. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang apakah ada harapan untuk mereka masuk ke politik? Iya banget gitu. Karena
di satu titik mereka-mereka yang sudah tua ini, yang di politik ini, mereka akan digantikan juga pada akhirnya gitu. Nggak bisa selamanya kita berharap kepada orang-orang tua di circle politik ini gitu loh. Kita butuh pemikiran-pemikiran baru gitu loh. Makanya banyak sekali tokoh-tokoh politik yang besar seperti Pak Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil dan berbagai orang yang terjun ke ranah politik ini, mereka banyak sekali mendoktrin anak muda kan. Mereka sangat approach banget ke anak muda karena apa? Setidaknya minimal ada beberapa 5 atau 4 anak muda yang kayaknya keren nih masuk politik gitu loh. Minimal itu aja dulu deh. Walaupun sebenarnya pemikiran ini agak berbahaya, agak riskan kalau kita mikirnya politik itu keren gitu. Ini beda lagi pembicaraannya. Tapi minimal ketika mereka ada pemikiran seperti itu, mereka tertarik untuk mengetahui politik seperti apa dan nah terserah mereka mau terjun atau enggak, itu pilihan mereka. Tapi memang harapannya masih ada. Harapannya masih ada dan masih ada banget gitu ya. Banget. Kalau misalkan nih last questions, sebenarnya ada niatan nih buat politik, tapi cuma niat doang, belum sempat baca buku dan bla bla bla, dan takut juga nih sama politik dengan stigma orang-orang sekitar, keluarga dan lain sebagainya. Apa saran kamu buat sobati di rumah yang mau benar-benar mau akan dan belum sama sekali terjun ke dunia politik gitu? Jadi pagi ini kebetulan ini akan sangat relevan sekali dengan saran aku. Pagi ini aku menerima email dari satu media massa yang aku sering baca, Daily Stoic namanya, Daily Stoics. Jadi dia memang ranahnya ke masa pemikiran filsafat. Dia ngirim email ke seluruh subscription-nya, seluruh orang yang berlangganan dengan mereka. Judulnya adalah A Leader Must Be a Reader. Pemimpin haruslah adalah seorang pembaca. Nah, saranku adalah untuk terjun ke politik ataupun sudah berniat, minimal sudah ada niat untuk terjun ke politik, maka baca. Kapanpun dan dimanapun siapapun yang mengundang saya untuk berbicara soal politik, saran saya tetap adalah membaca. Karena apa? Bukan masalah literasi kita rendah. Saya tidak ingin membicarakan soal literasi kita rendah atau bagaimana, tapi di saat ini banyak sekali pemimpin yang menjadi pemimpin tapi dia tidak membaca. Disinilah yang dimana kita perlu anak muda, anak-anak seperti kita untuk berubahlah setidaknya gitu loh. Untuk mau membaca buku apapun itu gitu loh. Kalau misalkan bacaannya sendiri, apakah bacaan yang harus politik tentang yang zaman dulunya atau memang yang harus politik yang saat ini sedang berlangsung? Boleh apapun sebenarnya, Tapi di sini lagi membaca buku itu nggak boleh dengan satu mindset pemikiran gitu loh. Artinya apapun yang kita baca itu kita terima. Justru tadi kita harus lebih ke membaca itu gayanya comparison, membandingkan. Jadi membandingkan apa yang kita baca saat ini dengan apa yang kita baca waktu itu gitu. Nah, ketika kita ada perbandingannya, ini yang akan bekerja. Pikiran tuh akan bekerja untuk memformulasikan kira-kira ilmu apa yang akan aku gunakan nanti gitu loh. Nah di situ yang semuanya kita akan pikirkan bersama. Buku apapun nggak masalah gitu loh. Kalian mau baca bukunya Yuval Noah Harari pun itu akan sangat berguna ketika kalian terjun di politik gitu. Karena kalian mau mempelajari manusia juga. Kalian mau mempelajari bukunya Steven Pinker ataupun buku siapapun nggak masalah. Asalkan kalian udah ada tujuan, aku ingin memperkaya diri karena untuk bangsaku gitu loh. Nah di situ ketika kalian memperkaya diri untuk bangsaku, semua akan berjalan sesuai dengan bagaimana kalian merencanakannya dengan usaha dan doa tentunya. Gitu. Kalau kita udah usaha, minimal kita udah punya niatan, orang tua nggak setuju, keluarga nggak setuju, nggak menjadi masalah. Karena apa? Balik lagi ke diri kita sendiri. Jangan sampai keputusan kita itu di-drive oleh orang lain gitu. Yeah. Jadi lebih ke arah situ. Kalaupun pengen bener ke politik, ya baca. Harapan kamu untuk politik di Indonesia udah closing nih. Ini kayaknya pertanyaan terberat dari seluruh pertanyaan. Harapan untuk politik Indonesia saat ini adalah terutama di pandemi ya. Kita ngobrolin soal pandemi. Saya sih berharapnya walaupun vaksin sudah ditemukan, pemerintah tetap bisa punya perencanaan. Setidaknya amin-amin ada pandemi baru, tapi kita udah punya rencana gitu. Kelihatan sekali kita itu sangat bingung dari segala aspek. Bukan cuma di pemerintahan pusatnya ataupun dari siapa, dari kita sendirilah minimal gitu loh. Kita sebagai anak muda itu kebingungan banget gitu loh. Kebingungannya bukan karena juga pemerintah memberikan kebijakan yang let's say kurang teratur gitu kan, tapi memang dari kita sendiri tidak ada niatan untuk bisa memberikan suatu perbedaan setidaknya untuk diri kita sendiri gitu loh. Nah, jadi harapan saya sih di politik ya
dari sisi pemerintahan kita bisa merevolusi segala aspek yang ada di sana, merevolusi segala pemikiran di sana untuk setidaknya lebih adaptif. Apalagi kita akan masuk ke Industrial 5.0. 5.0 Ya, sudah 5.0 kan. Dan dari sisi masyarakatnya kita terpecah belah dengan berbagai persepsi. Ada yang konservatif, ada yang nasionalis, ada yang liberalis, mungkin apapun itu. Setidaknya satukan pemikiran kita karena bangsa kita gitu. Jangan sampai pemikiran kita itu ngedrive kita ke arah kehancuran. Kalian boleh berpikiran politik secara agamis, boleh berpikiran politik secara nasionalis, tapi apapun itu untuk satu tujuan, yaitu adalah memajukan negara kita sesuai undang-undang. Ya. Balik lagi ke situ. Harapan saya semoga aja kita memang bisa seperti itu. Ya, semoga reformasi birokrasi di Indonesia makin meningkat. Nice. Ya, betul.